Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di kelas pengantar sains data. Jadi, saya sudah melihat beberapa draft pertanyaan survei dari teman-teman, dan saya perhatikan bahwa ternyata banyak beberapa dari teman-teman yang belum memahami tentang dasar-dasar untuk mendesain pertanyaan survei. Karena saya perhatikan banyak yang pertanyaan terlalu umum, kemudian juga banyak yang pilihan jawabannya masih terlalu terbatas, hanya ya atau tidak, atau hanya sedikit pilihannya yang menunjukkan bahwa teman-teman mungkin kurang meriset permasalahannya sehingga pilihan jawabannya hanya sedikit. Jadi mungkin ini kita akan coba pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dan juga prinsip-prinsip bagaimana cara membuat pertanyaan survei yang baik. Karena tidak semua pertanyaan survei itu bisa baik. Kita memang sama-sama bertanya, tapi juga ada teknik-teknik untuk bertanya yang apa namanya efektif. Jadi kan yang namanya apa namanya survei itu adalah metode penelitian. Jadi kita akan coba memahami bagaimana kita bisa menerapkan metode penelitian ini dengan cara yang efektif dan menghasilkan hasil yang kita harapkan. Jadi makanya pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara kita bisa mendesain sebuah kuesioner. Jadi kalau untuk pertemuan hari ini ada 5 hal yang perlu kita bahas prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah pentingnya merumuskan masalah. Ini kan mengapa ketika teman-teman saya minta representasi di 2 minggu yang lalu, itu saya tanyakan latar belakang masalahnya. Jadi kenapa masalah itu penting, kita akan bahas, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan membahas mengenai apa-apa aja yang menjadi keterbatasan dari survei online. Karena kan survei online itu hanya salah satu metode dari berbagai jenis metode survei. Kalau yang umum adalah survei itu dilakukan secara tatap muka. Jadi orang-orang dikumpulkan di ruangan, mereka diberikan kuesioner dan kertas dan juga dikasihkan pena, kemudian mereka dibimbing cara menjawabnya. Tapi ini kan survei online, itu ada sedikit beda, dan kita akan bahas soal itu. Ketiga kita akan bahas soal jenis-jenis data. Jadi mengapa ada banyak jenis pertanyaan, mengapa ada pertanyaan dengan jawaban yang beda-beda, ada yang multiple choice, checkbox, ada yang linear scale, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan jenis-jenis data yang akan kita kumpulkan. Yang keempat adalah jenis-jenis pertanyaannya. Di sini kan saya bahas lebih detail lagi. Kalau sebelumnya kan saya cuma bahas mengenai bagaimana cara membuat jenis-jenis pertanyaan ini di Google Form, tapi di sini kan saya lebih bahas lagi mengenai prinsip-prinsip di balik pertanyaannya ini, apa karakteristik dari tiap-tiap pertanyaan tersebut, seperti apa jawabannya yang pada umumnya akan dibuat dari pertanyaan tersebut, dan bagaimana cara yang tepat untuk menggunakannya dalam survei online. Dan yang penting juga terakhir adalah soal grammar dan typo. Kenapa ini penting nanti kita jelaskan. Kita akan bahas selanjutnya. Baik, jadi untuk topik yang pertama adalah soal merumuskan masalah. Jadi yang harus teman-teman pahami di sini adalah bahwa yang namanya kuesioner itu kan adalah salah satu metode pengumpulan data. Jadi kalau metode penelitian adalah survei. Kenapa kita butuh survei? Karena kita butuh data. Data yang kita butuhkan itu, kenapa kita membutuhkan data adalah karena kita punya suatu masalah. Masalah yang kita membutuhkan jawaban untuk menjawab masalah tersebut. Tapi untuk menjawab suatu masalah, kita kan nggak bisa cuma sekedar yang disebut dengan armchair theorizing. Jadi kita duduk-duduk santai di kursi dan kita berteori soal, oh jadi kalau masalahnya adalah misalnya adalah kedisiplinan, mungkin kita berteori bahwa supaya mahasiswa bisa disiplin, maka kita berikan hukuman. Itu kan teorinya, ya kan? Tapi apakah kemudian hukuman itu bisa efektif untuk membuat mahasiswa disiplin? Nah, itu kan kita kan tidak tahu. Makanya kita membuat survei untuk memastikan apakah benar mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan hukuman ketika tidak disiplin itu bisa jera. Nah, jadi kenapa kita butuh survei? Karena kita membutuhkan data yang disebut dengan data empirik. Maksudnya empirik itu adalah data yang berkaitan dengan real life, data yang berkaitan dengan yang di lapangan, yang sebetulnya terjadi, bukan hanya yang ada di alam abstrak atau yang hanya ada di pikiran kita. Makanya kita membuat survei adalah kita mengumpulkan data yang sifatnya konkret dan objektif. Itu adalah tujuan utama dari survei. Dan itu sebabnya makanya ketika kita membuat sebuah kuesioner, kita nggak bisa membuat kuesioner atau membuat survei hanya berlandaskan keingintahuan. Jadi maka saya perhatikan di beberapa pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan itu sering tidak koheren dengan masalahnya. Jadi masalahnya A, tapi kemudian dia pertanyaan-pertanyaannya dia mempertanyakan hal-hal yang saya pikir itu tidak berkaitan dengan masalahnya atau mungkin tidak secara spesifik menjawab masalah utama yang diajukan di surveinya. Jadi kayak saya berikan beberapa contoh. Di sini ada sebagian teman-teman. Uh, Misalnya seperti ini adalah survei tentang toleransi umat beragama, ya kan? Di sini kan adalah pertanyaannya soal ada yang mempertanyakan tentang tempat tinggal, kemudian bagaimana perilaku terhadap perilaku terhadap
orang yang beda agama. Tapi kemudian ditanya juga apakah pernah melihat tindak intoleransi. Nah, ini kan ada pertanyaan yang tidak berkaitan. Jadi yang satu mempertanyakan bagaimana perilaku responden terhadap orang yang beda agama, dan yang kedua adalah mempertanyakan awareness atau mempertanyakan kesadaran atau kemaawasan responden terhadap isu-isu intoleransi. Ini mungkin berkaitan, sama-sama ngomongin soal sama-sama ngomongin soal toleransi umat beragama, tapi tujuannya berbeda. Yang satu menanyakan soal perilaku, yang satu menanyakan soal awareness. Dan itu menyebabkan pertanyaan surveinya menjadi tidak fokus dan tidak bisa menjawab apa masalah utamanya. Makanya kan jadi kan kenapa kita membuat suatu rumusan masalah adalah kita membuat sebuah pada dasarnya guideline. Jadi semacam patokan utama. Riset kita, survei kita ini mau menjawab pertanyaan apa. Dan secara umum, kan itu kayak saya ajarkan, saya sebutkan di beberapa presentasi adalah soal awareness, perception, behavior, itu adalah tiga pertanyaan umum yang paling sering ditemui dalam survei. Survei itu mempertanyakan pertama, yang paling umum adalah awareness. Jadi soal apakah responden, apakah populasi yang kita survei itu tahu atau tidak soal suatu isu. Jadi itu awareness. Jadi misalnya apakah responden tahu soal misalnya produk-produk baru yang kita luncurkan. Misalnya adalah kalau yang sering saya lakukan adalah perusahaan-perusahaan atau brand-brand swasta, mereka memperkenalkan suatu produk. Misalnya Nescafe, ya kan? Mereka memperkenalkan produk Nescafe 2 in 1. Sebelumnya mereka hanya punya 3 in 1, ya kan? Nah, jadi mereka tanya, apakah mahasiswa-mahasiswa yang mereka survei itu sudah tahu soal produk Nescafe 3 in 1? Dan kalau sudah tahu seberapa mereka tahu, itu adalah awareness. Yang kedua adalah perception. Jadi perception itu adalah soal bagaimana pendapat seseorang terhadap suatu peristiwa atau suatu objek atau suatu produk. Jadi persepsi itu bisa emosi juga ditangkap di situ. Jadi apakah Anda puas atau tidak puas dengan suatu produk? Apakah Anda senang atau tidak senang dengan mendapatkan suatu peristiwa misalnya? Jadi misalnya persepsi terhadap yang ada di sini adalah persepsi terhadap vape misalnya ya kan. Jadi apakah kemudian yang ditanyakan itu adalah bukan soal apakah orang tahu atau tidak soal vape, tapi yang ditanyakan adalah lebih fokus kepada bagaimana persepsi orang-orang terhadap produk vape dan bagaimana persepsi terhadap orang-orang yang merokok vape. Jadi itu persepsi. Bedakan dengan awareness. Yang awareness adalah tahu atau tidak tahu. Persepsi adalah emotion, perasaan terhadap suatu objek, suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah behavior, perilaku. Nah, ini yang paling biasa sering dipakai kalau misalnya survei marketing adalah bagaimana perilaku responden dalam beberapa skenario. Misalnya kan kalau misalnya kita marketing adalah soal bagaimana perilaku pembelian. Seberapa sering sih orang membeli rokok, seberapa sering orang membeli vape, seberapa sering orang ngopi. Kemudian kalau mereka ngopinya di mana, ketika mereka ngopinya sama siapa, itu behavior. Jadi pertanyaan yang pertanyakan bagaimana sih perilaku-perilaku umum, dan biasanya ini menjawab pertanyaan bagaimana cara terbaik kita untuk menjual sesuatu terhadap responden-responden seperti ini, yang perilakunya sudah didefinisikan berdasarkan survei tadi. Jadi itu dia pertanyaan utama. Tapi walaupun saya bilang adalah sebaiknya adalah kita fokus pada salah satu tujuan utama, tapi bisa aja sebenarnya disebutkan sedikit. Jadi misalnya dalam suatu 10 pertanyaan, itu sebaiknya tujuhnya itu, misalnya kan kalau tujuan utama pertanyaannya adalah mempertanyakan awareness, mempertanyakan ketahuan, kesadaran orang-orang terhadap suatu fenomena tertentu. Itu nggak masalah disebutkan ada beberapa, 2 atau 3 yang menyebabkan pertanyaan selain awareness, tapi mayoritas dominan yang harus yang salah satunya, yaitu awareness. Jadi intinya adalah jangan sampai surveinya kita itu terkesan tidak fokus, mempertanyakan semua hal dan setiap hal ini ditanyakan satu persatu, karena itu kan nanti masuk ke keterbatasan. Kenapa dalam survei online kita sebaiknya tidak mempertanyakan terlalu banyak pertanyaan, dan kalau kita cuma punya sedikit pertanyaan, maka sebaiknya setiap pertanyaan itu harus bisa merupakan perpanjangan dari pertanyaan utama. Jadi artinya adalah uh, kalau misalnya teman-teman udah membuat rumusan masalah, misalnya rumusan masalah dalam pertanyakan seberapa tahu orang terhadap suatu produk, maka setiap pertanyaan, 10 pertanyaan itu harus bisa membantu menjawab pertanyaan umum tadi. Jadi, kalau misalnya pertanyaan yang tidak menjawab pertanyaan tadi, itu sebaiknya dipertimbangkan untuk dihapus. Karena lagi-lagi dalam survei online kita hanya terbatas. 10 itu adalah idealnya yang saya tugaskan di sini. Kenapa hanya 10? Jadi itu sebabnya kita penting dalam merumuskan masalah. Jangan hanya sekedar kayak masalah, oke lah kita tahu masalahnya apa,
dan kita jadi latar belakang, tapi kemudian kita udah tahu masalahnya apa, tapi survei kita nggak menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu yang bermasalah. Dan itu yang saya temukan di beberapa, draft pertanyaan survei adalah, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu semacam kayak random. Jadi misalnya apa yang terpikir dan apa yang pengen diketahui sama teman-teman dan suatu masalah itu dimasukkan. Itu sebabnya penting kita mengkurasi pertanyaan juga. Jangan berlebihan dan jangan terlalu terbatas juga. Dan yang penting pertanyaan-pertanyaan tersebut semua harus bisa menjawab apa masalah utama dari yang survei ini yang ingin dijawab oleh survei ini. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita bicara soal keterbatasan survei online. Jadi kan kayak, kenapa saya minta hanya 10 pertanyaan? Dan ini juga saya perhatikan beberapa teman-teman ada yang lebih dari 10. Jadi mungkin saya klarifikasi dulu. Kemarin mungkin saya juga lupa menjelaskan soal pertanyaan profil. Jadi pertanyaan profil itu seperti apa, berapa usia responden, apa jenis kelamin responden, apa pekerjaan responden, apa tingkat pendapatan responden. Nah, kalau pertanyaan profil, itu di luar dari pertanyaan 10 pertanyaan utama tadi. Jadi biasanya adalah kalau survei online dilakukan adalah ada 5 pertanyaan profil, kemudian ada 10 pertanyaan yang sifatnya kuesioner. Nah, kalau kenapa dibedakan? Karena kalau pertanyaan profil, pada dasar responden nggak mikir. Dia kan udah tahu kan, siapa, dia jenis kelaminnya apa, dia usianya berapa, dia udah tahu. Dia nggak perlu mikir. Tapi kalau yang pertanyaan kuesioner, yang 10 tadi itu, dia harus mikir untuk menjawabnya. Kalau misalnya teman-teman bertanya frekuensinya mereka, misalnya frekuensi ke kafe, maka dia harus mikir, ingat-ingat ya kan, seberapa kali sih gue seminggu terakhir ke kafe berapa kali ya? Dia harus mikir. Dan yang namanya survei online, itu keterbatasannya adalah kita nggak bisa bertatap muka langsung dengan responden kita. Jadi artinya kita nggak bisa membimbing responden untuk menjawab pertanyaan sesuai apa ekspektasi kita. Artinya adalah mereka bisa menjawab apapun. Bahkan juga mereka bisa menjawab asal. Mereka jawab semua pilihannya adalah kayak orang yang misalnya lagi ujian nasional dan dia putus asa atau dia pengen gambling aja, dia jawab semuanya pakai C misalnya gitu kan. Dan itu kadang-kadang efektif sebenarnya. Karena biasanya kan kalau jawaban itu 25%-nya pasti ada C gitu kan. Dan tapi intinya adalah kalau ketika kita survei online, kita nggak bisa memastikan responden menjawab pertanyaan kita sesuai ekspektasi kita. Jadi makanya sebabnya prinsip dari survei online adalah pertama kita harus membuat pertanyaan yang singkat. Jadi jangan terlalu panjang, jangan bertele-tele. Semua harus singkat dan jelas. Artinya adalah setiap istilah itu harus didefinisikan secara jelas. Istilah ini bukan berarti istilah-istilah yang rumit, kayak misalnya istilah seperti keberanian atau istilah seperti uh, kesukaan, kebersamaan, istilah-istilah yang berat atau seperti kenegaraan, istilah-istilah mesin dan sebagainya, bukan. Tapi istilah-istilah yang mungkin teman-teman pikir nggak perlu didefinisikan. Kayak misalnya kebersihan. Jadi atau misalnya KBM. Jadi ini ada contoh surveinya misalnya kan di sini ditanyakan. Pertanyaannya adalah hanya seperti ini. Bagaimana menurut Anda KBM di Vkom? Nah, pertanyaan ini itu kalau saya perhatikan ini sangat terlalu umum, terlalu luas. Pertama adalah KBM itu adalah singkatan, ya kan? Nggak semua orang tahu apa singkatan dari KBM. Jadi itu juga diperhatikan dalam survei online, jangan menggunakan singkatan atau jargon, karena harus diasumsikan bahwa responden dia belum tentu tahu apa yang kita pikirkan di kepala kita. Harus semua dijelaskan seolah-olah responden tidak tahu apa-apa soal istilah yang kalian pakai. Jadi misalnya kayak di KBM, nah, KBM itu kan adalah kegiatan belajar mengajar, kalau dari surveinya ini ya kan. Itu pertama harus dipanjangkan, tapi juga yang namanya kegiatan belajar mengajar itu kan sangat luas. Belajar mengajar itu kan bisa terdiri dari pertama ngasih kuliah, kedua adalah tugas, ketiga adalah juga bikin esai, kemudian ada juga penilaian dosen, ada banyak hal yang mengkonstitusi atau banyak hal yang menjadi bagian dari KBM. Nah, itu sebabnya yang namanya survei itu harus dibuat spesifik. Jadi kalau yang kalian maksud KBM, kalian sebutkan KBM di sini dimaksud adalah misalnya kalau kalian berfokus pada perkuliahan disebutkan. Jadi jangan pakai bahasa KBM, tapi bagaimana penyampaian materi kuliah di Vkom misalnya. Atau juga seperti ini, ada pertanyaan soal survei kebersihan. Pertanyaannya hanya seperti ini saja. Seberapa bersih lingkungan gedung Vkom? Nah, seberapa bersih? Yang namanya bersih itu kan subjektif. Apa yang saya anggap bersih belum tentu sama dengan apa yang kalian anggap bersih. Mungkin kalian menganggap bahwa bersih itu harus semua tanpa debu, harus semuanya tanpa kotoran, dan semuanya rapi. Tapi bisa jadi saya merasa bahwa bersih itu yang penting adalah saya merasa nyaman, dan saya nggak memperhatikan adanya debu, walaupun masih ada mungkin. Tapi kalau saya anggap itu bersih, maka kalian akan
mendapatkan jawaban-jawaban yang berbeda. Jadi artinya adalah pertanyaan seperti ini, seperti kayak bagaimana menurut Anda KBM di Vkom, seberapa bersih lingkungan di Vkom, itu berpotensi menjadi hasil jawabannya datanya itu tidak akurat. Karena lagi-lagi pilihan jawabannya sangat subjektif. Jadi misalnya kayak misalnya kalau kalian menemukan adalah ternyata 70% responden yang menjawab, iya kok udah bersih gitu kan. Nah, harus dipastikan juga apakah benar bersihnya itu bersih secara objektif atau subjektif. Jangan-jangan bersih secara kayak orang malas mikir aja, kayak gue udah merasa nyaman nih, nggak ngeliat ada debu dan nggak ngeliat ada kotoran, maka udah bersih gitu kan. Jadi artinya ini bersih ini belum tentu bersih menggambarkan bersih sesungguhnya secara empiris, secara real life-nya di Vkom benar-benar bersih. Jadi bersihnya ini hanyalah bersih menurut sekelompok kecil dari respondennya kalian itu. Jadi itu sebabnya ketika kita membuat pilihan jawaban dalam survei, itu yang namanya istilah-istilah didefinisikan. Jadi yang namanya bersih, bersih itu indikator bersih itu apa sih? Harus disebutkan. Jadi kayak kalau misalkan tanya seberapa bersih, jangan tanya seberapa bersih. Justru kan tanya adalah seberapa sering kalian melihat ada kotoran di Vkom misalnya. Itu kan objektif. Dia bisa tahu seberapa banyak kotoran yang dia lihat di Vkom. Dan kemudian kalian tanya juga, kotorannya ada apa aja sih di Vkom misalnya? Ada yang kalian temukan ada apa aja? Kalian temukan di mana aja? Jadi pertanyaan-pertanyaan harus yang lebih objektif seperti itu. Yang bisa dijawab bukan dengan merasa-rasa, bukan dengan berpendapat, tapi dengan pengalaman dari respondennya secara real, secara empiris. Jadi itu adalah soal tadi kan karena kita lagi-lagi nggak bisa membimbing kuesioner atau membimbing responden untuk menjawab kuesioner, maka kita harus memastikan pertanyaan kita itu benar-benar mengerucut, hanya pertanyaan yang jawabannya adalah menjawab masalah kita. Dan yang juga adalah karena kita nggak bisa bertemu responden adalah jumlah pertanyaan itu nggak boleh terlalu banyak. Karena begini masalahnya, kalau yang namanya survei online itu kan orang akan ngisinya itu di waktu luangnya dia, ya kan? Basically kalau kalian bikin survei online atau survei apapun, itu adalah kalian meminta waktunya orang. Kalian meminta mereka untuk meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum tentu pertanyaan tersebut adalah relevan bagi mereka. Jadi artinya kalian akan membuang-buang waktu responden pada dasarnya, ya kan? Dalam artian kalau dalam konteks seperti itu, maka teman-teman harus memperhatikan jangan sampai pertanyaan yang kalian buat itu terlalu banyak sehingga responden merasa pusing, merasa males menjawabnya. Karena ketika responden males menjawabnya, mereka akan jawab asal-asalan. Itu yang terjadi kalau ketika surveinya bisa sampai pertanyaan 30 sampai 20. Itu akan membuat responden merasa dia kayak dibuang-buang waktunya gitu kan, percuma. Buat apa sih gue ngisi survei ini gitu kan? Apa yang akan gue dapat dari survei ini? Dia nggak tahu. Dia nggak merasakan impact langsungnya. Itu sebabnya pertanyaan harus dibuat sesimpel mungkin dan sesedikit mungkin. Makanya 10 itu sebenarnya udah jumlah ideal. 15 itu mungkin agak sedikit pusing, tapi ya 10 idealnya. Kalau 10 paling nggak hanya pertanyaan-pertanyaan sederhana, orang akan ngisi waktu kan cuma 5 menit. Jadi dia nggak akan merasa kayak, ya gue buang waktu, tapi cuma 5 menit doang gitu kan. Dia nggak ngerasa ngebuang waktu terlalu lama. Nah, berkaitan juga dengan soal survei online ini, keterbatasan adalah kita akan bergantung pada self-reporting. Jadi responden akan menjawab, tadi yang saya jelaskan juga sudah saya jelaskan, adalah pertanyaan-pertanyaan mereka jawab itu berdasarkan apa yang sekiranya mereka ingat atau sekiranya mereka tahu ketika itu. Jadi saya dijelaskan kenapa pertanyaan itu harus hindari pertanyaan sifatnya subjektif atau nggak bisa dijawab secara objektif. Artinya adalah selain yang tadi itu, selain soal definisinya mungkin yang belum jelas adalah kita juga nggak bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dia bisa menyudutkan responden atau mempertanyakan moral responden. Jadi misalnya kalian ada misalnya contoh, kalian buat survei soal tindak kriminalitas di Ubara misalnya kan. Kemudian kalian bikin pertanyaan di surveinya, apakah Anda pernah misalnya menggunakan obat-obatan terlarang di lingkungan kampus? Nah, pertanyaan seperti ini itu berpotensi bermasalah karena kemungkinan besar responden nggak akan mengakui kalau mereka pernah melakukan tindakan yang sifatnya kriminal atau mungkin bisa merendahkan atau bisa mempertanyakan moralnya mereka. Jadi kalau kalian bertanya, apakah Anda pernah melakukan pencurian misalnya? Kemungkinan besar nggak akan menjawab mereka. Jadi sebaiknya dihindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa menyudutkan responden. Karena walaupun mungkin isu yang kalian anggap isu kriminalitas ini memang penting ya kan, tapi dengan cara yang sangat belak-belakan seperti tadi itu kemungkinan besar akan kurang produktif. Karena yang terjadi adalah mayoritas orang dia nggak akan mengakui hal yang menurut mereka sifatnya itu bisa membuat mereka turun dari segi sosial.
apa namanya, statusnya mereka. Dan mereka kan walaupun mungkin kalian menjaga kerahasiaan ya, mereka juga tetap aja nggak akan mau ngambil resiko. Kecenderungan seperti itu. Kecuali kalian bisa bikin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak responden untuk mengakui apa namanya kejahatan mereka, yaitu itu lain soal kan. Itu adalah apa ranahnya psikologi untuk disebut pertanyaan seperti itu. Tapi sebisa mungkin kalau dalam survei yang sifatnya umum, yang penting adalah jangan membuat pertanyaan yang terlalu direct, terlalu dia mempertanyakan seperti apa sih responden, apa namanya moralnya gitu kan. Nah, itu jadi satu. Yang kedua adalah soal frekuensi. Jadi ini beberapa saya perhatikan ada yang membuat pertanyaan frekuensi. Jadi kayak seberapa sering Anda menggunakan smartphone dan jawabannya hanya seperti ini misalnya. Uh, sangat sering, sering, tidak begitu sering, sangat tidak begitu sering. Harusnya sebenarnya jarang dan kadang-kadang. Tapi masalahnya begini, kalau hanya seperti ini saja, itu berpotensi sama seperti yang soal istilah tadi. Apa yang saya anggap sering dan apa yang Anda anggap sering itu belum tentu sama. Mungkin bagi saya sering menggunakan smartphone itu adalah sehari 5 kali. Karena saya memang orangnya jarang menggunakan smartphone. Jadi kalau saya pakai 5 kali berarti sangat sering gitu kan. Tapi kalau mungkin jangan-jangan bagi Anda adalah sangat sering itu berarti adalah setiap saat dia pakai smartphone-nya. Nah, itu kan bisa beda-beda. Artinya adalah pertanyaan yang jawabannya seperti ini, yang jawabannya adalah istilah, tapi nggak didefinisikan istilahnya, itu berpotensi membingungkan responden. Karena dia nggak akan tahu yang dimaksud sering itu seperti apa, dan tidak begitu sering itu seperti apa. Bisa beda-beda tiap orang. Maka sebaiknya ada, kalau misalnya ada pertanyaan frekuensi, frekuensi tersebut harus didefinisikan. Jadi yang namanya sangat sering, itu kalian sebutkan dengan jelas. Sangat sering, itu berarti misalnya 10 kali sehari. Itu kan jelas berarti kan, kalau misalnya dia pakai 10 kali sehari. Tapi juga diperhatikan, karena ini adalah survei online, maka responden dia self-reporting. Dia menjawab sesuai yang dia ingat. Jadi jangan menggunakan ukuran yang terlalu sulit diingat-ingat. Jangan menggunakan ukuran yang terlalu berat. Jadi misalnya kayak bilang sangat sering itu berarti 100 kali dalam sehari. Apakah bisa responden menghitung 100 kali penggunaan smartphone dalam sehari? Kalau misalnya kalian saya tanya, apakah kalian menggunakan smartphone 100 kali dalam sehari? Apakah kalian menghitung sampai 100? Kebanyakan pasti kan akan jawab tidak. Karena dia nggak menghitung sampai sebanyak itu, ya kan? Maka jadi dalam mendefinisikan frekuensi, harus sebisa mungkin itu adalah frekuensi yang mudah diingat-ingat oleh responden. Jadi kalau misalnya sering, mungkin kalian bilang adalah misalnya setiap 1 jam sekali. Itu lumayan agak kebayang gitu kan. Sangat sering adalah 1 menit sekali. Jadi lebih mudah dibayangkan oleh responden. Jadi intinya begitu. Intinya adalah kita mencoba membuat pertanyaan yang seobjektif mungkin dan sebisa mungkin mempermudah responden untuk menjawab pertanyaan kita supaya dia nggak bingung, dan karena kalau mereka bingung mereka akan jawab sekenanya karena kita nggak bisa membimbing mereka untuk menjawab sesuai kriteria kita gitu. Nah yang terakhir adalah ini berkaitan soal profil tadi kan, karena kita nggak bisa mengendalikan siapa yang menjawab kuesioner kita. Oke, saya perhatikan beberapa teman-teman ini ada yang emang terfokus, jadi pertanyaan surveinya hanya pada anak muda dan hanya pada mahasiswa Bayangkara. Karena memang tugas adalah tugas kelas, oke lah, nggak masalah gitu kan. Tapi juga diperhatikan adalah kalau kita membuat survei, belum tentu yang menjawab survei online kita itu adalah orang yang kita target. Karena ini sifatnya online, ya kan? Bisa jadi adalah orang yang kalian share linknya itu, dia menyebarkan linknya ke orang lain. Dan orang itu akan menjawab. Dan kalau misalnya seperti itu kan akan apa namanya akan mengotori populasi target kalian. Jadi misalkan hanya menarget mahasiswa, tapi mahasiswa tersebut dia membagi link surveinya ke orang tuanya, maka ada orang tua yang menjawab survei kalian. Dan itu sering terjadi dalam survei online. Kita nggak bisa mengendalikan siapa yang jawab, karena beda kalau misalnya offline, kita mengundang orang-orang ke suatu ruangan, dan kita membagikan survei ke mereka secara langsung. Jadi kita bisa tahu secara jelas siapa yang kita survei, kita udah riset terlebih dahulu siapa yang kita undang, kita udah bisa membatasi. Sehingga dengan begitu kita akan lebih fokus. Tapi kalau survei online, kita nggak bisa tahu siapa yang akan jawab survei kita. Apakah benar orang muda semua, atau jangan-jangan ada orang tuanya juga. Apakah hanya yang suka kopi, tapi juga jangan-jangan ada juga yang nggak suka kopi, dia ikut survei. Nah, itu bisa mempengaruhi seberapa akurat data kita. Dan kita ketika survei, kita mau data kita seakurat mungkin. Jadi artinya makanya kalau kita membuat pertanyaan atau membuat kuesioner, itu kita penting adalah menaruh pertanyaan profil di paling depan. Jadi pertanyaan profil kayak tadi saya jelaskan, pertanyaan profil seperti apa jenis kelaminnya, apa usianya berapa, pekerjaannya apa, itu harus taruh di depan. Supaya jadinya kita, kalaupun misalnya ada orang lain di luar target kita yang mengisi survei, kita bisa tahu terlebih dahulu siapa orang tersebut. Dan juga kita kalau misalnya pertanyaan kita misal surveinya ini spesifik,
Kayak misal survei soal apa namanya selera kopi, ya kan? Penting juga pertimbangkan untuk menaruh pertanyaan yang sifatnya apa namanya relevan. Jadi kayak misal di bagian pertama, kalian tanya langsung, apakah Anda mengkonsumsi kopi harian? Jadi dengan kalian tanya pertanyaan seperti itu di depan, kalian bisa langsung mengelompokkan responden kalian berdasarkan tadi itu profilnya. Jadi artinya yang menjawab tidak suka kopi dan yang menjawab suka kopi itu langsung dia terpisah. Nah itu maka sebabnya saya ajarkan soal pertanyaan bercabang, ya kan? Karena pertanyaan bercabang itu penting dalam situasi seperti ini. Karena sekali lagi kita nggak bisa tahu siapa orang yang menjawab survei kita, maka kita buat pengelompokan supaya jadinya kita bisa fokus sama orang yang apa namanya sesuai sama target kita dan orang yang nggak sesuai itu dipisahkan di section yang lainnya, di section yang dimana mereka ditanyakan bukan pertanyaan-pertanyaan utama kita, tapi pertanyaan-pertanyaan yang soal yang berkaitan dengan hal yang kenapa mereka tidak suka atau kenapa mereka tidak menggunakan produk tersebut. Jadi kayak misalnya ada yang survei soal vape misalnya kan, kalian di bagian awal harus taruh di depan sebenarnya. Apakah kalian pengguna vape misalnya gitu kan? Kemudian dipisahkan yang suka vape dikasih pertanyaan vape apa yang mereka pakai, di mana mereka belinya, apa persepsinya. Kemudian yang nggak suka sama vape ditanya persepsinya, bagaimana mereka pendapat terhadap itu apa namanya, bagaimana pendapat terhadap vape-nya, bagaimana persepsi mereka terhadap orang yang nge-vape dan sebagainya. Jadi itu sebabnya ada pertanyaan bercabang. Dan ini yang saya perhatikan juga di beberapa teman-teman banyak yang belum menggunakan pertanyaan bercabang karena mungkin tidak tahu cara menulis di draftnya atau mungkin sudah paham di G-formnya tapi belum terus ditaruh di draftnya, itu saya kurang tahu. Tapi itu harus ada dalam setiap survei supaya karena survei online kita nggak bisa memastikan semua yang responden kita adalah responden yang kita harapkan. Jadi sebabnya harus ditaruh profil dan profilnya itu kemudian bisa memecah responden ke kelompok-kelompok yang pertanyaan yang relevan untuk mereka. Jadi gitu untuk soal keterbatasan survei online. Baik, jadi selanjutnya adalah kita bahas soal jenis-jenis data. Jadi kan kayak kita ketika kita survei, itu kan kita mengumpulkan data. Tapi data seperti apa? Itu paling nggak ada dua jenis data yang kita kumpulkan. Ada yang sifatnya numerical, ada yang kategorikal. Nah, yang numerical itu data yang kuantitatif. Artinya dia bisa diukur, bisa dihitung. Jadi kayak angka, misalnya kayak pendapatan, usia, jumlah dia berapa kali ke kafe, jumlah berapa kali dia merokok, berapa kali dia membeli sepatu, pokoknya sifatnya angka bisa dikuantifikasikan. Nah juga yang penting adalah ketika kita bicara data numerikal adalah dia punya hubungan yang sifatnya hierarkis antara data-datanya itu. Jadi kan kayak contoh paling sederhana adalah 1, 2, 3, 4. Itu kan ada hubungan hierarkisnya. 1 lebih rendah daripada 2, 2 lebih rendah daripada 3, 3 lebih rendah daripada 4. Jadi ada hierarkinya di situ ya kan. Sama juga misalnya kayak keparahan penyakit. Jadi kan yang penyakit, misalnya kayak kanker ya kan, ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Atau misalnya kayak tadi kan, frekuensi dia menggunakan smartphone, ada yang sangat sering, ada yang kadang-kadang, ada yang jarang. Itu ada hierarkisnya, ya kan. Sangat sering berarti dia lebih tinggi daripada yang sering. Sering berarti lebih tinggi daripada yang kadang-kadang. Kadang-kadang mungkin lebih tinggi daripada yang jarang. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah numerical. Yang kedua adalah kategorikal. Kategorikal itu adalah data yang kualitatif. Artinya adalah hubungannya, artinya data itu nggak bisa dihitung. Jadi kayak misalnya nama negara, nama orang, jenis-jenis penyakit, ada misalnya corona, ada juga misal ada penyakit corona, ada penyakit MERS, ada penyakit flu burung. Itu sifatnya mereka kategorikal karena kita nggak punya baseline atau indikator yang jelas untuk membandingkan secara hierarkis antara data-data ini. Misalnya kayak kita bicara Indonesia dan Amerika tanpa kita memperhatikan soal status Indonesia sebagai negara berkembang atau Amerika sebagai negara maju, kalau kita menghapuskan semua konteksnya itu, Indonesia dan Amerika itu setara. Dia data yang sifatnya setara, sama-sama nama negara. Karena kita belum perhatikan yang namanya konteks tadi kan, pendapatannya. Baru ketika kita bicara soal pendapatan Indonesia dan Amerika, kita bisa membandingkan bahwa Indonesia adalah negara berkembang dan Amerika negara maju. Jadi ada hierarkinya. Tapi kategorikal pada dasarnya adalah sebelum diberikan konteks tadi. Jadi yang sifatnya dia kualitatif, tidak bisa diukur dan setara hubungannya. Nah, kalau yang saya perhatikan di teman-teman ini adalah pertanyaannya kebanyakan adalah hanya mengambil data yang sifatnya numerikal dan jarang yang kategorikal. Misalnya saya kasih contoh di sini ada yang soal survei ini.
hampir semua jawabannya itu hanya ada kayak 2 sampai 3 dan kebanyakan adalah yes no question, ya atau tidak. Yes no question itu adalah data yang sifatnya numerical, sering, jarang, tidak pernah. Nah, ini numerical juga kebanyakan. Jadi artinya adalah datanya itu hanya sifat kuantitatif yang kalian ambil. Nah, ini oke, sebenarnya nggak masalah gitu kan kalau kita bicara survei yang kuantitatif gitu kan. Tapi dalam hal apa kuantitatif sekalipun, kita perlu juga mengambil data yang sifatnya kualitatif. Makanya kenapa kita punya data, makanya kenapa kita punya pertanyaan checkbox. Jadi kalau data numerical itu biasanya banyak ketemu di pertanyaan yang sifatnya multiple choice, kayak tadi ini kan, yes no question, frekuensi sering, jarang, atau tidak sering, misal seperti itu numerical. Tapi kalau kategorikal itu bisa kita bicara soal data yang pertanyaan yang sifatnya checkbox. Jadi kayak misalnya apa namanya, apa jenis, apa merek handphone yang pernah Anda pakai dalam setahun terakhir. Nah, untuk bisa apa membantu responden menjawab pertanyaan seperti itu ya kan, kita bisa punya dua pilihan ya kan. Kita bisa buat pertanyaan terbuka, responden menyebutkan sendiri apa merek-merek yang pernah dia pakai, atau kita kasih pilihan jawabannya. Jadi kita kasih pilihannya adalah ada Samsung, ada Apple, ada Xiaomi, ada Vivan, ada Oppo, dan sebagainya. Nah, kalau kita kasih pilihan seperti itu balik ke soal keterbatasan survei online tadi, bahwa responden itu nggak mau direpotin, ya kan? Responden kita itu nggak mau dihabis-habiskan waktunya untuk ngisi pertanyaan survei kita. Maka kita sebaiknya adalah kita memberikan pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban seperti tadi itu adalah pilihan jawaban seperti data-data kategorikal. Karena kalau kita bicara checkbox adalah dia pertanyaannya bisa dijawab berapapun. Jadi pertanyaannya jawabannya ada 10, responden bisa menjawab semuanya. Karena pilihan jawabannya itu setara. Misalnya kayak tadi saya sebutkan ada Samsung, Apple, Vivan, Oppo, mereka semua itu setara. Sama-sama merek handphone. Kita nggak memperhatikan bahwa Apple mungkin dia valuasinya lebih tinggi daripada Samsung. Kita nggak memperhatikan itu. Yang kita perhatikan hanyalah merek handphone, sama-sama jenis handphone. Jadi mereka setara hubungannya. Jadi artinya adalah apa? Kalau saya temukan adalah kebaikan numerikal dan jarang yang data kategorikal adalah teman-teman di sini kurang meriset dalam soal meneliti topik-topik penelitian teman-teman sendiri. Jadi yang kayak pertanyaan misal topiknya masalahnya apa, kalau saya perhatikan itu adalah teman-teman kurang meriset soal topiknya itu. Jadi kan kayak misalkan kalau saya tadi contohkan ada soal handphone, kalau misalnya saya pengen menanyakan apa merek handphone yang pernah apa digunakan oleh responden, maka saya meriset terlebih dahulu apa sih 10 merek handphone paling populer di Indonesia. Sesimpel itu kan. Kita pakai Google searching dengan teknik pencarian data yang sudah saya ajarkan di pertemuan ketiga kalau nggak salah, ya kan. Nah, itu saya perhatikan baik teman-teman yang belum menggunakan teknik pencarian data ini untuk mengumpulkan data yang sifatnya kategorikal. Buktinya adalah ada di kebanyakan hanya data numerical. Hanya pertanyaan yes no question, hanya pertanyaan seberapa sering, seberapa banyak, yang sifatnya adalah nggak perlu riset. Nah, itu adalah saya perhatikan ini ada bermasalah di situ. Jadi dari segi pembuatan kualitas pertanyaan surveinya itu sangat basic banget, sangat sederhana. Dan itu artinya adalah belum menjawab pertanyaan belum bisa membantu menjawab pertanyaan utamanya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak meriset adalah teman-teman terjadi adalah banyak pertanyaan terbukanya jadinya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Dan itu bermasalah. Saya akan jelaskan nanti. Nah, jadi kayak misalnya contohnya di sini ada survei soal game misalnya kan. Di sini game yang digemari itu hanya 4 ya kan. Padahal kan jenis game ada banyak sekali kan selain 4 game populer ini. Dan kemudian baik banget pertanyaannya sifatnya esai di sini kan. Nah, ini kelihatan kalau seperti ini itu berarti uh, apa namanya ada kurang dalam meriset topiknya. Dan itu akan membuat survei kalian menjadi terlalu banyak pertanyaan open ended atau terlalu banyak pertanyaan yes no question. Yang mana kalau yes no question, oke lah responden jawabnya gampang, tapi itu datanya akan jadi sangat terbatas. Kemampuan data itu jawab pertanyaan teman-teman akan sangat terbatas karena dia nggak hanya data yang sifatnya tadi itu numerical, tapi kurang yang kategorikal. Jadi artinya adalah kalau kita bikin survei adalah kita bisa pertanyaan kita itu bisa mengambil semua jenis data ini, baik yang kategorikal dan numerikal. Sebisa mungkin harus seimbang, yang baik yang numerikalnya dan yang kategorikalnya. Nah, kita masuk ke jenis pertanyaan, ya kan? Multiple choice itu yang paling sederhana, ya kan? Dan hampir semua yang saya perhatikan di draft pertanyaan adalah pertanyaan sifatnya jenisnya ini, multiple choice. Pertanyaan yang jawabannya dapat diprediksi. Artinya adalah kita bisa tahu pertanyaannya tersebut jawabannya apa. Misalkan kita tanya apakah anda suka bermain game misalkan kita bisa tahu jawabannya hanya ada 2 ya kan, ya tidak atau mungkin tidak tahu, tapi itu jangan pakai tidak tahu karena
akan merusak data kalian nantinya kalau ada semua menjawab tidak tahu. Jadi kayak pertanyaan seperti itu. Dan pilihan jawabannya kalau multiple choice adalah sifatnya absolut. Jadi artinya kalau responden menjawab yang satu, dia nggak bisa menjawab pilihan yang lainnya lagi. Jadi kayak misalnya kalian tanya seberapa sering kalian tidur, ya kan? Dia nggak bisa menjawab sering sekaligus kadang-kadang. Dia nggak bisa menjawab selalu sekaligus jarang, misalnya. Tapi kalau tidur selalu kan nggak ya. Jadi kayak mungkin contoh lain, seberapa sering Anda membeli pakaian di mall, misalnya gitu kan. Dia nggak bisa menjawab selalu dan juga jarang, misalnya. Tidak pernah. Jadi itu adalah absolut. Jadi hanya jawabnya satu, ya cuma satu, nggak bisa yang lainnya. Dan keunggulan dari multiple choice adalah kita bisa menggunakan untuk mengelompokkan responden. Jadi karena kan pilihan jawabannya absolut, maka kita bisa langsung tahu, oh responden yang suka kopi ada sekian, responden yang tidak suka kopi ada sekian. Kita bisa memisahkan secara jelas di situ. Mana yang suka kopi, mana yang nggak suka kopi. Maka kita bisa buat pertanyaan yang bercabang dari multiple choice, berdasarkan jawabannya mereka. Nah, checkbox itu ada pertanyaan yang jawabannya sama kayak multiple choice, kita bisa prediksi jawabannya, tapi dia punya banyak jawaban untuk data kategorikal, kayak contoh tadi itu kan. Pertanyaan checkbox itu adalah pertanyaan yang pilihannya biasa ada 5 sampai 10 pilihan jawabannya. Dan responden bisa menjawab lebih dari satu. Nah, pertanyaan checkbox ini mengharuskan teman-teman untuk meriset topik permasalahannya. Jadi kalau teman-teman misalnya bertanya adalah soal apa namanya kopi ya kan misalnya kan, kemudian teman-teman tanya, ada contohnya bagus itu juga apa udah dia tahu. Jadi dia misalnya di contoh survei kopi, sebentar saya coba. Nah, di pertanyaan soal kopi ini kan ada pertanyaan, kopi apa yang Anda suka nikmati, ya kan? Dia menyebutkan jenis-jenis apa namanya kopi-kopinya di sini. Ada Torabika, ABC Susu, ini kan adalah brand-brand kopi, ya kan? Nah, untuk bisa tahu ini semua kan harus riset dulu. Mereka harus tahu kira-kira apa sih kopi yang populer di kalangan responden, supaya mereka bisa memberikan pilihan jawaban seperti ini. Nah, kebanyakan dari yang teman-teman yang lainnya itu adalah pertanyaannya, lagi-lagi jawabannya hanya sedikit pilihan jawabannya. Sehingga nggak bisa dibuat checkbox, nggak bisa dibuat pilihan jawaban yang banyak seperti tadi. Jadi artinya kalau misalnya kayak apa tanpa menggunakan riset, teman-teman nggak bisa menggali data kategorikal dalam survei teman-teman. Nah, itu ya adalah contoh checkbox. Jadi kayak checkbox intinya adalah pertanyaan yang bisa diprediksi jawabannya dan responden bisa milih baik jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi untuk bisa membuat pertanyaan checkbox, teman-teman harus bisa meriset terlebih dahulu topik permasalahannya supaya teman-teman bisa lebih dulu tahu kira-kira apa jawaban yang mungkin muncul dari suatu pertanyaan dari topik teman-teman itu tadi. Nah, linear scale itu adalah sifatnya frekuensi atau tingkatan. Jadi linear scale itu nggak selalu harus bentuknya adalah seperti garis, ya. Nggak perlu seperti apa namanya garis garis yang dikasih apa namanya linear seperti itu, tapi bisa juga bentuknya adalah seperti tadi ini. Apa sangat bagus, bagus tidak bagus, sangat tidak bagus. Ini kan kalau jadiin angka, ini bisa yang ini adalah 4, yang ini adalah 3, ini 2, ini 1. Jadi ada linearitas, ada dari 1 sampai 4. Itu adalah linear scale. Nah, linear scale itu adalah kita mendefinisikan kalau misalnya kita pakai angka, misalkan apa misalnya kayak pertanyaannya adalah seberapa Anda menyukai suatu produk? Berikan jawaban dalam skala 1 sampai 5. Nah, itu harus didefinisikan. Batas bawahnya satunya itu artinya apa? Apakah satu itu artinya sangat bagus atau sangat jelek? Apakah batas atasnya 5 itu adalah sangat jelek atau sangat bagus? Itu didefinisikan. Dan yang penting juga dalam linear scale adalah harus ditentukan apakah pengen ada jawaban netral. Jadi kayak kalau misalnya saya kasih contoh tadi kan, pertanyaan linear scale dengan skala 1 sampai 5, itu kan artinya ada skala 3 ya kan. 3 itu kan tengah-tengah, berarti kan netral. Nah, teman-teman harus harus terlebih dahulu memikirkan, pertimbangkan apakah teman-teman mau ada yang sifatnya netral. Karena apa namanya kalau misalnya orang Indonesia itu katanya dari beberapa survei kebanyakan dia sangat tidak mau membuat opini yang terlalu apa namanya deep ke sebelah kanan atau kiri. Jadi dia kalau dikasih pertanyaan yang jawabannya bisa netral, dia cenderung akan menjawab netral. Itu kecenderungannya menurut beberapa riset. Oke, kalau dalam apa pengalaman saya membuat survei, sebisa mungkin adalah yang namanya skala linear itu harus genap. Jadi hanya 1 sampai 4 misalnya, supaya nggak ada tengah-tengahnya. Jadi cuma ada pilihannya adalah dia either suka dan sangat suka atau tidak suka dan sangat tidak suka.
Jadi itu, apa namanya, makanya beberapa teman-teman yang misalnya, pilih linear skala sampai 1 sampai 10, itu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misal terlalu banyak skala linearnya, lagi-lagi kita kan akan bergantung sama, apa namanya kan, kemampuan responden untuk mengingat-ingat, ya kan, kemampuan responden untuk dia bisa membuat opininya. Nah, kalau terlalu banyak kasih pilihan, kita berpotensi membingungkan responden juga. Makanya jadi kalau praktek terbaiknya yang dilakukan adalah, kalau selama ini adalah hanya 1 sampai 4. Tapi itu yang contohnya aja gitu kan. Nggak harus diikutin, tapi apa namanya, akan lebih baik. Yang penting adalah kita harus pertimbangkan apa sebenarnya data yang kita pengen cari di situ ya kan. Dan apakah kira-kira responden kita bisa memberikan data yang kita inginkan. Kalau misalnya dengan 10 itu menurut kalian bisa memberikan jawaban yang kalian inginkan, silakan gitu kan. Go ahead gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kalian pikirkan ulang adalah, jadi pikirkan ulang, apakah kira-kira responden dengan segini banyak pilihan, dia bisa menjawab sesuai harapan kalian. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan yang sifatnya open-ended atau terbuka. Pertanyaan open-ended itu adalah pertanyaan yang jawabannya sulit diprediksi atau mungkin terlalu luas. Tapi yang namanya dalam paradigma survei online adalah kita sebisa mungkin kita membatasi yang namanya pertanyaan open-ended question. Karena permasalahan kayak tadi saya sebutkan berulang-ulang kali adalah bahwa survei online itu kita nggak bisa memastikan bahwa responden kita akan menjawab dengan serius. Kalau kita kasih pertanyaan yang sulit, yang mereka harus jawabnya mikir dan bikin esai, mereka akan kemungkinan akan merasa kayak males gitu kan, dan ngisi kan asal-asalan. Sering saya temui adalah ketika saya open ended, mereka jawabnya hanya ASD misalnya kan, karena mereka malas ketik. Nah itu adalah tantangan ya kan. Makanya jadi kayak open ended question terus dibatasin sebisa mungkin, kayak satu itu udah sebenarnya udah maksimal. 1 sampai 2, dua lah, dua paling banyak. Tapi kayak sebisa mungkin satu. Nah, jadi artinya apa? Kalau misalkan kita kan tadi saya jelaskan, kita nggak mau pertanyaannya hanya yang sifatnya numerical doang, ya kan? Kita nggak mau yang sifatnya hanya ya atau tidak, atau sering atau enggak, atau jarang, seberapa suka 1 sampai 5. Itu kan sangat simple ya kan. Kita mau pertanyaan yang sifatnya kompleks, tapi kita nggak mau membebani responden. Maka solusinya adalah dalam membuat pertanyaan open ended, pastikan sebisa mungkin adalah kalian bisa memperkirakan jawaban terlebih dahulu. Jadi kayak misalnya saya kasih contoh di sini, survei yang pernah saya buat dulu adalah, misal ketika itu saya menanyakan, apa alasan Anda menyimpan gadget bekas Anda? Jadi ini adalah survei soal perilaku dalam menyimpan gadget. Karena ketika itu kan sampai sekarang mungkin ya, banyak orang yang punya banyak gadget bekas, tapi nggak dia jual, disimpan aja di rumah gitu kan. Nah, ini pertanyaan ini bisa saya buat open ended. Jadi nggak usah saya kasih pilihan jawaban. Tapi karena ketika itu adalah pertimbangan adalah kalau kita membuat pertanyaan ini menjadi terlalu banyak, misalnya hanya hanya open ended aja, kita akan membuat satu, responden kesulitan, kita sebagai analis juga kesulitan karena kita harus mengcoding semua jawabannya. Nah, ketika itu saya coba kira-kira apa sih kira-kira alasannya orang nggak menyimpan gadget. Jadi daripada kalian menyuruh responden kalian menjawab, kalian jawab sendiri dulu jawaban-jawabannya. Kalian buat pilihan-pilihan jawabannya. Saya kasih pilihan yang tidak terpikir untuk menjual, masih perlu sebagai cadangan, memiliki ikatan emosional dengan gadget tersebut. Nah, ini adalah pilihan-pilihan jawaban yang saya ketika itu rumuskan sendiri. Jadi supaya caranya kenapa saya buat seperti ini adalah supaya saya sebagai analis nggak kesulitan untuk menjawab surveinya ini, untuk menganalisis surveinya. Karena kalau misalnya semuanya open ended, adalah yang terjadi adalah kita harus membaca semua esainya mereka dan kita harus mengkarakterisasikan semua berdasarkan temuan-temuan kita gitu kan. Tapi karena saya juga khawatir, karena jadi masalah dari kekurangan dari metode pendekatan seperti ini adalah kita jadi berpotensi mempengaruhi responden. Jadi kan karena kita memberikan pilihan jawabannya adalah kita pada dasarnya kita membuat responden untuk hanya memikirkan jawaban-jawaban ini aja. Itu terjadi ketika kita membuat jawaban sendiri. Makanya jadi saya imbangi dengan memberikan other. Pilihan other ini adalah supaya responden bisa menjawab selain dari yang ada di jawaban-jawabannya ini. Jadi itu untuk open ended. Makanya jadi untuk tugas kali ini open ended itu sebisa mungkin jangan lebih dari 2, maksimal 2. 1 itu adalah ideal. Jadi selain dari yang satu itu, kalau ada pertanyaan open ended, pastikan adalah jawabannya benar-benar dia sangat terlalu luas sehingga kita nggak bisa memprediksi jawabannya. Kalau benar-benar sudah seperti itu, maka boleh kalian buat open ended. Tapi kalau misalnya masih bisa dibuat pilihan jawabannya, seperti tadi saya kasih contoh, maka buatlah pilihan jawabannya. Lakukan riset.
soal apa jawaban-jawaban yang mungkin muncul dari pertanyaan kalian. Itu adalah teknik pembuatan pertanyaannya tadi itu. Jadi supaya sebisa mungkin meminimalisir benar-benar jangan sampai terlalu banyak pertanyaan yang sifatnya terbuka. Nah, yang terakhir ini hal yang mungkin sepele ya kan, tapi ini berpotensi jadi penting sebenarnya, terutama dalam hal survei online. Jadi oke lah, mungkin bagi teman-teman merasa ini survei yang sifatnya hanya dalam kelas saja ya kan, cuma teman-teman kalian akan baca. Tapi sebisa mungkin jangan menggunakan mindset seperti itu. Gunakanlah mindset taruh mindset bahwa ini ada survei yang sifatnya serius ya kan. Kalian bekerja di suatu perusahaan atau misalnya kalian menjadi sebagai bagian dari tim penelitian dan kalian membuat survei untuk ke khalayak publik ya kan. Gimana menjawabnya? Itu adalah kita nggak bisa tahu siapa ya kan. Nah, kalau kita bicara soal barang publik, artinya adalah barang kita ini akan dinilai nggak cuma oleh teman-teman sebaya kita doang, tapi juga oleh banyak jenis orang. Ada yang profesional, ada yang akademisi, dan jenis-jenis lainnya, ya kan? Artinya adalah kalau kita membuat sebuah barang publik, barang yang dapat diakses oleh semua orang, kita harus mempertahankan image quality-nya kita. Profesionalitas kita harus dijaga dalam surveinya kita. Yang namanya profesionalitas dalam karya tulis itu sangat gampang dirusak oleh yang namanya kesalahan grammar dan kesalahan typo, salah ketik, salah ketik. Ya kan? Nah, kesalahan grammar yang saya sering perhatikan itu adalah kayak misalnya kata Anda. Banyak yang hanya menulisnya kata Anda dengan A huruf kecil. Tapi kalau menurut KBBI, Anda itu harus A-nya selalu kapital. Mau di depan, atau di tengah, atau di belakang, Anda harus A-nya selalu kapital. Jadi, ini saya nggak tahu kenapa, tapi aturannya memang seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah, ini yang sering banget diingetin sama Kemdikbud, atau kalau kalian follow Twitter Ivan Lanin misalnya, ini adalah soal ini, penggunaan kata di atau ke. Jadi yang namanya di, itu kalau diikuti oleh kata kerja, itu harus dia disambung. Jadi kayak contoh misalnya dikerjakan, dirawat, ditulis, dibaca, ini disambung semuanya. Tapi kalau misalnya di kecil kata benda, misalnya kayak di rumah, di jalan, di mall, di rumah sakit, dia harus dipisah. Jadi ini adalah hal yang sepele ya kan, tapi harus kalian perhatikan benar-benar. Setiap kali kalian menulis, kalian harus secara sadar mengingat-ingat. Kira-kira setelah kata di ini adalah kata benda atau kata kerja. Kalau kalian udah terbiasa melakukan itu, kalian lama-lama akan terbiasa sendiri. Dan kalian juga akan jengah nanti ketika melihat kayak di poster-poster, ada yang menulis kata misalnya dirawat di Pondok Indah gitu kan misalnya. Ini kan membuat jengah gitu kan. Orang-orang yang tahu soal grammar, kalau dia melihat kayak gini, dia akan langsung merasa bahwa teman-teman ini kurang respect dengan karya teman-teman sendiri. Jadi itu sebabnya kayak kenapa saya harus masalahkan soal ini ya, kenapa saya harus menyampaikan soal ini adalah yang namanya typo atau soal grammar itu kayak masalah yang sepele ya kan. Itu kayak hal kecil yang nggak mempengaruhi komunikasi. Artinya adalah kalau kita komunikasi secara langsung, kita kan nggak memperhatikan soal grammar ya kan. Kita yang penting adalah pesan kita tersampaikan. Tapi kalau kita bicara soal komunikasi melalui karya tulis, grammar dan typo itu tiba-tiba menjadi penting. Kenapa? Karena kalau misalnya, terutama kalau misalnya banyak banget typonya, itu kelihatan bahwa orang yang menulis karya tersebut, dia nggak baca tulisannya sendiri. Satu gitu kan. Karena kalau dia membaca tulisan sendiri, dia pasti akan perbaikinya. Itu sebabnya, kalau misalnya, artinya adalah kalau misalnya seorang penulis, dia nggak membaca karya tulisan mereka sendiri, atau seorang surveyor, dia nggak membaca pertanyaan surveinya mereka sendiri, artinya mereka nggak respect dengan produk mereka sendiri. Dan kalau kalian nggak bisa menunjukkan respect pada produknya kalian sendiri, produk kalian sendiri, kalian nggak bisa menunjukkan profesionalitas dalam mengerjakan karya kalian, maka orang yang kalian survei pun juga kan merasa seperti itu, merasa kalian menyepelekan hal seperti ini, merasa kalian nggak serius mengerjakannya. Dan bagi saya juga sebagai yang menilai nantinya, saya akan menganggap teman-teman nggak serius mengerjakannya ini. Jadi makanya saya mohon untuk yang masih banyak banget typonya, masih banyak banget kesalahan grammar yang simpel-simpel seperti ini, itu tolong perbaiki. Karena itu sangat mempengaruhi keseriusan teman-teman. Penilaian saya terhadap seberapa serius teman-teman mengerjakan surveinya ini. Jadi itu sebabnya kayak kalau bagi saya dalam menilai sebuah karya dari mahasiswa adalah
Saya nggak terlalu memperhatikan soal seberapa sempurna gitu kan. Tapi yang penting adalah seberapa teman-teman punya niat dalam mengerjakannya itu. Apakah masih punya niat untuk serius mengejar kesempurnaan? Nggak harus sempurna kok gitu kan. Tapi kalau ada usaha untuk ke arah sana gitu kan, saya akan melihat itu dan saya akan menghargai itu. Jadi kalau misalnya saya perhatikan sebagai typo, maka saya akan sulit untuk memberikan penilaian lebih karena kelihatan nggak ada usahanya jadinya seperti itu. Jadi itu soal grammar. Kenapa saya harus bisa bahas di sini? Dan juga penting ketika kalian nanti skripsi ya kan, kalian skripsi buat survei ke publik, grammar itu juga akan sangat penting. Typo juga harus dijaga. Karena ya skripsi juga kalau kalian typo juga kalian akan dapat pengurangan nilai. Alasannya sama kayak tadi itu. Alasannya adalah kalau kalian typo adalah kalian nggak serius kesannya gitu kan. Jangan sampai menimbulkan kesan seperti itu. Karena akan mempengaruhi citra kalian sendiri di hadapan orang-orang yang menilai kalian. Oke, jadi itu adalah untuk materinya. Nah, jadi dari semua itu, struktur survei online itu kira-kira dibagi jadi 4 seperti ini. Yang pertama adalah kita buat latar belakang masalahnya dulu. Jadi, kayak saya jelaskan, survei itu kan adalah, apalagi yang online, kita nggak bisa bertemu langsung dengan responden. Kita nggak bisa ngasih tahu kenapa kita membuat surveinya ini, dan kenapa mereka harus peduli, ya kan? Makanya kita di setiap survei, itu halaman paling depannya, itu harus selalu yang ada sifatnya seperti ini. Ada penjelasan soal latar belakang surveinya ini. Jadi kayak kalau di surveinya yang saya buat ini, di sini ada penjelasan soal fenomenanya, ya kan, fenomena gadget bekas yang mungkin gadgetnya tersimpan di lemari kamar atau mungkin di bawah kasur. Nah, kemudian di surveinya saya kasih penjelasan bahwa survei ini itu ingin mengetahui bagaimana perlakuan gadget bekas Anda. Jadi pertanyaan umumnya, pertanyaan yang berdasarkan rumusan masalah tadi, itu disampaikan di paling depan. Supaya kenapa? Supaya responden dia langsung bisa punya ekspektasi. Oh, berarti surveinya ini hanya mempertanyakan soal bagaimana dia memperlakukan gadget bekasnya. Jadi ada ekspektasinya, yang dimana ekspektasi itu nanti akan dijawab oleh pertanyaan-pertanyaan kalian, gitu kan. Nah, juga dikasih manfaatnya. Kenapa responden harus ngisi surveinya ini? Kalau di sini kan karena ini adalah survei yang dari perusahaan, maka manfaatnya adalah ada door prize-nya, ya kan. Tapi kalau bagi kalian, ini adalah beberapa juga kayak misalnya survei yang waktu itu ada survei dari Gerakan, ya kan. Ini survei dari Serikat Pekerja yang saya waktu itu juga bantu membuatnya. Nah, kalau di sini disebutkan manfaat dari mengisi survei ini, kalau di sini disebutkannya adalah dia akan membantu Serikat Pekerja untuk dia melakukan mengidentifikasi dampak-dampak munculnya tuntutan kerja baru. Jadi sehingga merumuskan strategi yang tepat. Ini nggak muncul. Nah, ini dia. Nah, jadi kan kalau sini disebutkan manfaatnya adalah bahwa dengan mengisi survei ini, orang yang mengisi survei ini akan menjadi bagian dari pembuatan strategi bagi para jurnalis untuk bisa membela hak-haknya dan agar para jurnalis bisa tahu apa sih sebenarnya masalah-masalah yang dialami oleh sesama jurnalis dalam menghadapi perubahan digital media, perubahan media konvergensi dan sebagainya. Jadi di bagian latar belakang masalah di halaman pertama dari Google Form itu, kalian di sini pada dasarnya melakukan yang namanya persuasi. Kalian mempersuasi responden untuk meluangkan waktunya mereka supaya mereka mau ngasih waktunya sebagian untuk mengisi survei kalian. Karena kalau kalian nggak ngasih persuasi seperti itu, mereka akan anggap kayak ngapain gitu kan. Kayak saya juga sering dapat survei gitu kan, dan nggak semua saya jawab. Kenapa? Karena saya merasa ya itu tadi, saya nggak tertarik menjawabnya. Saya nggak merasakan apa manfaat dari menjawab survei tersebut. Kalian juga walaupun hanya teman-teman sekelas yang pastikan wajib menjawab, asumsikan adalah ini survei untuk publik, untuk masyarakat secara umum. Yang mana kalau kalian survei publik secara umum, kalian mau nggak mau harus bisa mempersuade mereka, mengkomunikasikan apa sih masalah yang ingin dijawab oleh survei kalian, kenapa kuesioner ini penting untuk diberikan pada teman-teman kalian, dan apa manfaat yang akan dirasakan oleh teman-teman tersebut. Jadi kalau misalnya kalian survei selera kopi, kalian jelaskan pada responden kalian, kenapa responden itu dia perlu mengisi survei ini. Apakah dia akan jadi tahu soal kopi, misalkan apakah misalnya kalian berikan insentif, misalnya kayak orang-orang yang meninggalkan email di survei ini akan diberikan jawaban-jawaban dari surveinya ini supaya bisa memperkaya pengetahuan mereka. Itu tadi di bagian tolak masalah, kalian bisa menjelaskan masalahnya apa, tujuan surveinya ini apa, dan apa manfaatnya, insentif bagi responden untuk menjawab surveinya ini. Nah, setelah belakang kita masuk ke profil responden.
yang tadi ada usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tempat tinggal. Nah, tapi yang penting adalah jangan tanyakan nama lengkap. Ini etika dalam survei online dalam hari ini ya kan, terutama dalam situasi di mana data pribadi, isu-isu private data itu semakin semakin orang semakin aware ya kan terhadap yang namanya keamanan data. Sebisa mungkin jangan tanyakan informasi terlalu personal, yang informasi yang bisa mengidentifikasi siapa orang tersebut. Jadi pakai nama lengkap itu harus dihindari. Karena kalau misalnya kayak kalian ngasihnya ini adalah ke publik gitu kan, orang akan dia ragu kalau ngisi survei dan ditanya nama lengkapnya. Karena dia mungkin nggak mau ngasih tahu informasi tersebut karena dia kan terlalu pribadi, ya kan. Bisa juga pertanyaan buat sesuai tema survei. Jadi kayak pertanyaan tadi kan, apakah Anda suka kopi? Nah, itu adalah bagian dari profil. Karena kita tahu profil orang yang suka kopi dan profil yang nggak suka kopi. Itu 5 pertanyaan aja. Jadi cukup 5. Nah, dan selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah bagian inti dari surveinya kalian. Yang soalnya tadi kan terdiri dari multiple choice, checkbox, linear scale, open-ended, yang dimana semuanya harus menjawab atau mengumpulkan data yang sifatnya numerical dan juga kategorikal. Itu maksimal 10 pertanyaan. Bisa juga pertanyaan dibagi berdasarkan tema. Jadi kayak kalau misalnya di survei yang saya buat ini, kayak saya pertama profil, ya kan. Profil ada usia, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, sebagainya. Nah, di tiap section saya berikan judul tema. Ini tentang gadget Anda. Artinya di section ini, saya cuma akan nanya soal profil penggunaan gadget. Ini saya juga jelaskan di sini kan. Saya definisikan gadget di sini adalah teknologi komunikasi genggam. Jadi saya definisikan yang sama dengan gadget di sini adalah ponsel, tablet, dan phablet ketika itu. Jadi nggak ngomongin soal laptop. Didefinisikan. Nah, kemudian di sini adalah ada tema lagi kan. Apa yang dilakukan jika tidak disimpan gadgetnya? Alasan menyimpan gadget. Nah, tiap section dikasih judul tema seperti itu. Jadi supaya responden yang menjawab, dia bisa punya ekspektasi. Kira-kira surveinya ini pertanyaannya menjawab apa gitu kan. Nah, ini kalau ini saya buat lumayan banyak pertanyaannya karena permintaan dari kliennya maunya banyak pertanyaan. Kita sudah menjelaskan bahwa ya sebaiknya jangan terlalu banyak, tapi ya lumayan juga gitu kan. Nggak terlalu cukup banyak respondennya seperti itu. Walaupun pertanyaan cukup banyak, tapi ini kan karena dia sifatnya bercabang, jadi artinya nggak semua responden menjawab semua pertanyaan ini. Jadi ya ketika itu paling sebenarnya cuma menjawab paling 15 pertanyaan. Berdasarkan cabang-cabangnya. Nah, setelah kuesioner ada penutupnya. Jadi pastikan kalian memberikan apresiasi terhadap responden. Ucapan terima kasih dan ya apresiasi lah karena mereka udah meluangkan waktunya ya kan untuk menjawab survei kalian. Itu penutupnya. Nah, oke, jadi itu ya intinya kira-kira struktur survei online. Pertama, LBM, 2 paragraf aja, jangan terlalu panjang. Profil responden, 5 pertanyaan. Kuesioner, itu 10 pertanyaan. Perhatikan juga 5W1H-nya, ya kan? Jadi jangan semuanya cuma what, pertanyaannya numerical ya kan, what doang. Tapi juga ada how dan why. Semua dijawab sebisa mungkin, ada diversifikasi pertanyaannya. Dan pertanyaan harus fokus terhadap bisa menjawab pertanyaan umumnya kalian. Dan terakhir adalah penutupnya. Kasih apresiasi terhadap responden kalian. Jadi itu materi untuk hari ini ya kan. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di Slack. Untuk mendapatkan absen, silakan teman-teman merevisi draft pertanyaannya. Saya di sini sudah saya cantumkan juga link Google Drive ke file teman-teman. Di situ setiap file dari draft pertanyaan itu sudah saya kasih komentar. Jadi teman-teman bisa mengikuti general komennya saya di sini atau juga menggunakan atau menerapkan materi yang saya ajarkan pada minggu ini. Tapi intinya adalah setelah direvisi, diubah kemudian pertanyaannya tadi menjadi Google Form. Jadi baru setelah kalian udah merevisi pertanyaannya, buat Google Form, kemudian pakai Bitly yang sudah saya ajarkan ya kan, bitly.com, diubah linknya tadi dengan Bitly. Kemudian setelah selesai diubah jadi Bitly, cantumkan link Bitly ini di thread pengumpulan tugas minggu kelima. Ini deadline-nya akan saya sampaikan di Slack. Jadi intinya saya akan buat thread-nya. Jadi demikian untuk dapatkan absen. Jadi kelompok yang udah memberikan linknya itu, semua anggota akan saya absen langsung. Jadi demikian pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan.